Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan membagikan info seputar uji petik supervisi online yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 November tahun 2020. Mau tahu infonya seperti apa? Oke, langsung aja. Jadi pelaksanaan supervisi dari Mabes Polri ini nanti peserta akan disuruh kembali hadir pada hari atau tanggal Senin atau tanggal 9 November tahun 2020 pada pukul 07.00 WIB. Untuk lokasinya itu disesuaikan dengan tempat yang sudah diinfokan di grup WA Casis Polres atau Polda masing-masing. Jadi aku ingatkan sekali lagi, silahkan teman-teman jangan pernah percaya kepada oknum atau orang yang menghubungi teman-teman dan menjanjikan akan menghidupkan kembali atau meloloskan teman-teman yang sudah dinyatakan TMS ataupun tidak lulus. Silahkan teman-teman percaya pada kemampuan diri teman-teman. Selagi teman-teman masih mau berusaha, berjuang, dan berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti akan ada jalan untuk teman-teman untuk menuju kesuksesan. Amin. Kira-kira apa saja kelengkapan yang perlu teman-teman bawa saat uji petik supervisi online pada penerimaan Bintara Polri tahun 2020 ini? Oke, langsung aja cekidot. Jadi pelaksanaan kegiatan uji petik supervisi online penerimaan Bintara Polri tahun 2020 ini, jadi informasi pelaksanaan kegiatan uji petik supervisi online penerimaan Bintara Polri tahun 2020 itu akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 November tahun 2020. Untuk tempat itu disesuaikan dengan Polda dari teman-teman masing-masing dengan rincian sebagai berikut. Jadi poin pertama adalah berkenan untuk menginfokan kepada seluruh peserta untuk hadir di tempat sesuai dengan Polda teman-teman masing-masing pada pukul 07.00 WIB untuk melaksanakan apel dan registrasi. Jadi untuk kelengkapan yang dibutuhkan waktu uji petik supervisi online penerimaan Bintara Polri tahun 2020 adalah sebagai berikut. Jadi teman-teman jangan lupa untuk memakai pakaian lengan panjang, celana kain berwarna hitam, dan sepatu kets warna hitam. Terus teman-teman jangan lupa memakai masker medis dan cadangannya. Jangan lupa juga membawa face shield, hand sanitizer, sarung tangan latex atau medis, tisu basah dan tisu kering, alat ibadah pribadi sesuai dengan agama dan kepercayaan teman-teman masing-masing. Berikutnya adalah teman-teman jangan lupa membawa bekal makanan pribadi. Terus nomor ujian peserta teman-teman, kaos berkerah lengan panjang warna putih, terus celana pendek warna hitam bagi peserta pria, dan training panjang warna hitam bagi peserta wanita dengan memakai rangkapan hot pants warna hitam. Kemudian perlengkapan yang perlu teman-teman bawa juga adalah materai 6000 sebanyak 1 lembar. Jangan lupa kalau bisa dilebihkan. Terus foto berwarna ukuran 4x6 background warna merah sebanyak 2 lembar, dan foto memakai baju warna putih itu background merah ukuran A5 yaitu 14,8 cm dikalikan 21,00 cm yang sudah dilaminating sebanyak 1 lembar. Kemudian lem kertas, stapler, dan benang karbol sepanjang 40 cm kalau bisa dilebihkan. Kemudian alat tulis dan clipboard. Selanjutnya perlengkapan yang perlu teman-teman bawa juga adalah kantong plastik untuk menyimpan sepatu. Terus perlengkapan yang tidak kalah pentingnya untuk teman-teman bawa adalah hasil rapid test yang menunjukkan hasilnya adalah non-reaktif yang terupdate atau terbaru. Jadi maksudnya teman-teman harus membawa hasil rapid test yang terbaru. Jika rapid test teman-teman sudah kadaluarsa, silahkan teman-teman perbaharui. Namanya kita sedang berjuang, silahkan teman-teman lakukan persiapan dengan sebaik mungkin. Selagi kita mau berjuang, berusaha, dan berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti ada jalan kemudahan untuk kita menuju kesuksesan. Amin. Terus poin kedua adalah berkaitan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada Panbanrim agar menginformasikan ke seluruh peserta penerimaan Bintara Polri tahun 2020 di masing-masing Panbanrim. Demikian untuk menjadi maklum. Terima kasih.
Jadi untuk kelengkapan yang perlu teman-teman bawa yang barusan aku infokan, silahkan teman-teman bisa cek lebih lanjut di grup WA Chassis Polres masing-masing teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak tergabung dalam grup, silahkan bisa bertanya kepada peserta lain di Polres teman-teman. Karena apa? Jadi info ini sangat penting agar teman-teman nanti bisa tahu. Jadi kalau bisa teman-teman harus sering update informasi-informasi terbaru seputar seleksi penerimaan Bintara Polri agar teman-teman tidak ketinggalan info-info penting. Jadi sebisa mungkin akan aku juga infokan di channel ini agar bagi teman-teman yang tidak tahu itu bisa menjadi tahu. Uji petik sendiri itu apa sih? Jadi uji petik itu atau spot check itu merupakan pengujian yang dilakukan terhadap sebagian dari nilai, entah itu baik dari nilai kesehatan, jasmani, dan nilai tes yang lainnya yang sudah didapat oleh para peserta yang digunakan untuk memastikan apakah dari nilai-nilai tersebut itu sudah sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan atau tidak. Jadi uji petik itu dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian antara dokumen para peserta dengan implementasi nanti saat di lapangan. Berikut ini aku akan memberikan gambaran untuk lokasi dan jenis aspek yang dilakukan pengujian atau pemeriksaan adalah sebagai berikut. Jadi untuk aspek yang pertama, untuk lokasinya itu disesuaikan dengan Polda teman-teman masing-masing. Aspek yang dinilai adalah seperti kesehatan di Rikes 1, tensi, tinggi badan, berat badan, mata, THT, telinga, hidung, tenggorokan, gigi, dan lain sebagainya. Itu hampir mirip dengan pelaksanaan di Rikes 1. Terus untuk tanggal pelaksanaan pemeriksaannya itu bisa dilaksanakan antara tanggal 9, 10, ataupun 11 November tahun 2020. Jadi untuk keterangan yang didapat nantinya apakah dari hasil pemeriksaan tersebut itu sesuai dengan data-data atau nilai-nilai yang sudah diperoleh ataupun tidak sesuai. Aspek yang kedua untuk lokasi itu sesuai dengan Polda teman-teman masing-masing, yaitu uji jasmani. Jadi seperti uji jasmani A itu lari, uji jasmani B itu seperti sit up, pull up, push up, setelan, dan training, kemudian renang dan antropometri dan lain sebagainya. Untuk tanggal pemeriksaan atau checklistnya itu bisa dilaksanakan pada tanggal 9, 10, ataupun 11 November tahun 2020. Untuk keterangannya nanti apakah sesuai atau tidak sesuai dengan nilai yang sudah diperoleh. Kemudian aspek yang ketiga itu untuk lokasinya sesuai dengan Polda teman-teman masing-masing. Bisa dicek dari aspek berkas Rikmin. Untuk Rikminnya itu dari awal sampai Rikmin akhir. Untuk pelaksanaan ceknya itu bisa dilaksanakan pada tanggal 9 atau 10 ataupun tanggal 11 November tahun 2020. Untuk keterangannya nanti apakah dari aspek Rikmin itu sesuai ataupun tidak sesuai. Kemudian aspek yang keempat untuk lokasinya itu disesuaikan dengan Polda masing-masing. Jadi persiapkan juga teman-teman psikotes dari psikotes 1 sampai psikotes 2, kemudian tes Keswa. Untuk pelaksanaan atau checklistnya bisa dilaksanakan pada tanggal 9 ataupun tanggal 10 ataupun tanggal 11 November tahun 2020. Nanti hasilnya apakah itu sesuai ataupun tidak sesuai. Kemudian catatan di sini adalah untuk siapa saja nanti yang akan dicek atau aspek apa saja yang nanti yang akan dicek, itu tiap Polda itu bisa berbeda. Itu tergantung dari keputusan tim Mabes Polri. Jadi biasanya nanti akan disesuaikan dengan jumlah kuota yang dibutuhkan, jumlah peserta yang masih bertahan, ataupun nilai dari para peserta. Jadi usahakan teman-teman pastikan minimal itu nilainya konsisten atau tetap sama atau semakin meningkat agar teman-teman itu bisa diloloskan ke tahap berikutnya. Terus teman-teman juga ada yang bertanya, Bang, supervisi online itu apa sih? Jadi supervisi online itu nanti kemungkinan akan dicek di Polda teman-teman masing-masing mengingat kondisi pandemi sekarang. Jadi nanti biasanya sebelum pelaksanaan supervisi, seperti misalkan teman-teman nanti disuruh kumpul pada tanggal 9 November tahun 2020, nanti kemungkinan panitia dari tim supervisi itu akan mengecek nilai atau data-data dari semua peserta yang masih bertahan atau lolos. Jadi nanti dari situ akan ketahuan nilai-nilai semua peserta. Kemudian nanti akan diinfokan ke panitia pelaksana, baik panitia Polres ataupun Polda masing-masing, siapa saja nanti peserta yang akan dilakukan pengecekan ulang
atau disuruh dihadirkan oleh tim Mabes Polri. Jadi untuk waktunya nanti sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan atau dijadwalkan. Jadi ketika proses pengecekan itulah nanti bisa dilakukan secara daring, virtual, ataupun online, yang mana pelaksananya itu diawasi langsung oleh tim Mabes Polri. Jadi kurang lebih supervisi online itu gambarannya seperti itu. Jadi semoga aja ini ya analisaku benar. Intinya tetap teman-teman persiapkan semuanya dengan sebaik mungkin. Jadi yang terpenting adalah silahkan teman-teman persiapkan semuanya dengan sebaik mungkin. Jadi mau dicek secara online ataupun tidak, secara langsung atau tidak, itu sama aja. Karena nanti tetap akan sama-sama dipantau atau dicek oleh tim Mabes Polri, baik secara langsung ataupun secara online ataupun virtual. Jadi untuk masalah dicek semua atau tidak, itu pastinya akan ada peserta yang dicek. Jadi silahkan teman-teman harus siap 100%, baik dari segi fisik, mental, dan kesehatan. Jika nanti teman-teman adalah termasuk dari salah satu peserta yang akan diminta atau ditunjuk untuk dicek ulang di supervisi. Nah, jika ada hal yang kurang jelas atau teman-teman tidak dimengerti, silahkan teman-teman sambil bertanya atau konsultasi ke admin atau panitia di grup WA Casis Polres masing-masing, agar nantinya teman-teman mendapatkan arahan dan tidak salah langkah. Jangan lupa juga silahkan teman-teman terapkan protokol kesehatan sampai tahap akhir agar teman-teman tidak terpapar COVID-19. Nah, itu aja yang bisa aku share kali ini seputar uji petik supervisi online. Jadi silahkan teman-teman tetap semangat, selamat berjuang, salam sehat, and good luck untuk teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like and share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga terus dukung channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Oke, sekian dan terima kasih.